wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan konsep sel, biomekanika, biotermal, bioptik, dan bioakustik. Yang pertama tentang konsep sel. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung tempat dan fungsi dan jaringan yang disusunnya. Dan di seluruh tubuh semua organisme berasal dari hasil pembelahan satu sel. Sel pada organisme multiseluler tidak akan bertahan lama jika masing-masing berdiri dengan sendirinya. Sel yang sama dikelompokkan menjadi jaringan yang membangun organ dan kemudian membangun sistem organ yang membentuk tubuh organisme tersebut. Contohnya, sel otot jantung membentuk jaringan otot jantung pada organ jantung yang merupakan bagian dari sistem organ peredaran darah pada tubuh manusia. Sementara sel sendiri tersusun atas komponen-komponen yang disebut dengan organel. Dan sel eukariotik memiliki struktur dan fungsi berbeda-beda. Bagian-bagian sel tersebut mempunyai struktur dan menjalankan fungsinya masing-masing. Namun, saling berkaitan dengan melakukan proses bersama untuk kehidupan sel itu sendiri. Struktur sel makhluk hidup itu terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, dan organel. Selanjutnya yaitu biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Juga banyak digunakan oleh para ahli di luar bidang ilmu olahraga, misalnya bidang kedokteran dan desain-desain alat kebutuhan manusia. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Ruangan lingkup biomekanika meliputi developmental biomechanics, biomechanics of exercise, rehabilitation mechanics, equipment design, dan sport biomekanik atau disebut dengan biomekanika olahraga. Penerapan prinsip biomekanika dalam keperawatan itu terdapat 3. Yang pertama, hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, yang ketiga hukum 3 Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton, selama jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0 atau dengan sigma F sama dengan 0, maka benda akan berada dalam keadaan diam dan bergerak secara lurus beraturan atau kecepatan konstan. Hukum ini bersifat suatu benda untuk cenderung mempertahankan kedudukannya. Benda yang diam cenderung diam, dan benda yang bergerak cenderung untuk terus bergerak. Ketika tubuh dalam keadaan istirahat, semua otot dan organ lain juga dalam keadaan rileks. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Jika sebuah benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan bergerak dengan mengalami percepatan. Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan besaran gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan besaran masanya. Contohnya, gaya otot yang diperlukan akan lebih besar mengangkat beban yang berat dibandingkan dengan ketika mengangkat beban yang lebih ringan. Contoh lainnya juga ketika mendorong pasien yang bebannya lebih besar dan lebih kecil. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton, jika sebuah benda melakukan gaya pada benda lain, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya yang besarannya sama tetapi arah berlawanan. Hukum ini dikenal dengan hukum aksi dan reaksi. Contohnya, ketika telapak kaki menginjakkan tanah dan mendorong ke arah belakang, maka tanah akan membalas dengan memberikan
besaran gaya dengan arah ke depan, sehingga badan akan terdorong maju ke depan. Selanjutnya tentang biotermal. Biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Dalam biotermal terdapat macam-macam biotermal, yaitu konduksi, konveksi, evaporasi, radiasi. Dan konduksi ialah pemindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan benda. Konveksi, perpindahan panas didasarkan gerakan disebut dengan konveksi. Evaporasi adalah pemindahan panas yang didasarkan pada evaporasi. Sumber panas hanya dapat kehilangan panas. Radiasi dalam pemindahan panas yang didasarkan pada evaporasi. Sumber panas hanya dapat kehilangan panas. Sistem perpindahan kalor. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel penyusunnya. Jika salah satu batang logam dipanaskan, maka ujung batang lainnya juga akan terasa panas. Semakin besar jumlah kalor yang diberikan ke ujung zat tersebut, maka semakin besar getarannya dan semakin besar energi kinetiknya. Konveksi adalah peristiwa perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan kalor terjadi karena terdapat perbedaan massa jenis zat. Contohnya, konveksi paksa pada tubuh manusia adalah salah satu dari banyak fungsi sirkulasi darah yang penyeragaman suhu di semua bagian tubuh manusia, dengan jantung sebagai mesin pompanya. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses di mana panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Contohnya, perpindahan kalor secara radiasi, misalnya pada waktu kita mengadakan kegiatan perkemahan. Api unggun yang dinyatakan dapat mengantarkan radiasi yang dapat membuat tubuh kita menjadi hangat saat kegiatan perkemahan tersebut. Evaporasi atau proses penguapan merupakan perpindahan kalor yang didasarkan pada peristiwa pemanasan atau proses pembakaran. Dalam hal ini terjadi perpindahan panas yang didasarkan pada evaporasi. Sumber panas hanya dapat kehilangan panas. Contohnya dari proses evaporasi adalah air yang dipanaskan, kemudian menguap menjadi gas. Panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia kelembapan di permukaan kulit menguap ketika udara melintasi tubuh kita. Selanjutnya tentang bioptik. Bioptik mempelajari sifat-sifat perembatan cahaya seperti pemantulan, pembiasan, serta prinsip jalannya sinar-sinar. Sistem optik mata serupa dengan kamera, bahkan lebih mahal. Oleh karena itu, bayangan yang dibentuk oleh mata akan diteruskan ke otak. Di dalam bioptik juga terdapat anatomi optik, yaitu mata, konjungtiva, sklera, otot-otot, kornea, klorid, badan seliaris, iris, pupil, lensa, retina, fovea atau bintik kuning, dan bintik buta, dan juga humor bening dan humor berair. Mekanisme kerja bioptik itu penyesuaian terhadap cahaya dari ruangan gelap masuk ke ruangan terang. Mekanisme penyesuaian terang. Pada kerucut dan batang terjadi perubahan di bawah pengaruh energi sinar yang disebut dengan fotokimia. Di bawah ini, pengaruh fotokimia ini, rodopsin akan pecah masuk ke dalam retina dan skotopsin. Mekanisme penyesuaian gelap.
yaitu seseorang masuk ke dalam ruangan gelap yang terjadi berada di ruangan terang. Jumlah rodopsin di dalam RUT sangat sedikit. Sebagai akibat orang tersebut tidak dapat melihat apa-apa dalam ruangan gelap. Selama berada di ruangan gelap, pembentukan rodopsin di dalam RUT sangatlah perlahan-lahan. Konsentrasi rodopsin akan mencapai kadar yang cukup dalam beberapa menit berikutnya, sehingga akhirnya RUT akan terangsang oleh cahaya dalam waktu yang singkat. Selama penyesuaian gelap, kepekaan retina akan meningkatkan mencapai nilai 1000 hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kepekaan retina mencapai nilai 100.000, waktu yang diperlukan yaitu 1 jam. Sedangkan kepekaan retina akan menurun dari nilai 100.000 apabila seseorang dari ruang gelap ke ruang terang. Proses penurunan kepekaan retina hanya diperlukan waktu 1-10 menit saja. Penyesuaian gelap ini ternyata kona lebih tepat daripada RUT. Dalam waktu kira-kira 5 menit, fovea centralis telah mencapai tingkat kepekaan. Kemudian dilanjutkan penyesuaian gelap oleh RUT sekitar 30-60 menit. Rata-rata terjadi pada 15 menit pertama. Sebelum masuk ke kamar gelap, biasanya dianjurkan memakai kacamata merah atau salah satu mata dipejamkan dalam beberapa saat, kurang lebih 15 menit. Fungsi kerja lensa atau tanggap cahaya. Bagaimana mata tanggap cahaya adalah retina. Ada 2 tipe fotoreseptor pada retina, yaitu rod atau batang dan kona atau kerucut. Rod dan kona tidak terletak pada permukaan retina, melainkan beberapa lapis di belakang jaringan saraf. Distribusi rod dan kona pada retina. Kona atau kerucut. Tiap mata mempunyai kurang lebih 6,5 juta kona yang berfungsi untuk melihat siang hari, disebut dengan fotopik. Melalui kona, kita dapat mengenal berbagai warna, tetapi kona tidak sensitif terhadap semua warna. Ini hanya sensitif terhadap warna kuning, hijau, dengan panjang gelombang 550 nanometer atau nm. Kona terdapat terutama pada fovea centralis, dan rod atau batang dipergunakan pada waktu malam atau disebut dengan penglihatan stokopik, dan merupakan ketajaman penglihatan dan dipergunakan untuk melihat ke samping. Setiap mata ada 120 batang atau 120 juta batang. Distribusi pada retina tidak merata pada sudut 20 derajat. Kepadatan yang maksimal batang ini sangat peka terhadap cahaya biru, hijau, dan 510 nm. Tetapi rod dan kona sama-sama peka terhadap cahaya merah, yaitu 650 sampai 700 nm. Tetapi penglihatan kona lebih baik terhadap cahaya merah jika dibandingkan dengan rod. Mekanisme kerja refraksi, yaitu sumber cahaya akan masuk ke mata melalui kornea dan melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, kemudian dibiaskan oleh lensa dan terbentuk bayangan di retina bersifat nyata dan diperkecil, dan sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Kemudian otak membalikkan lagi
bayangannya yang terlihat di retina. Kemudian objek terlihat sesuai dengan aslinya. Bagian-bagian organ yang berperan dalam bioptik yaitu kornea, iris, pupil, sklera, konjungtiva, lensa, rongga vitreus, retina, makula saraf, dan optik. Selanjutnya yaitu tentang bioakustik. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas dan zat cair ataupun zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Proses yang pertama yaitu proses penghantar suara. Suara adalah suatu bentuk gelombang longitudinal yang bisa merambat pada media tertentu seperti udara, zat cair, dan zat padat. Semakin luas atau semakin besar kerapatan medium perambatan, maka bunyi akan lebih mudah dihantarkan sesuai periodik atau suara yang terjadi. Suara dibedakan menjadi dua, yaitu secara berulang-ulang dan secara getaran yang dihasilkan sama. Suara non-periodik adalah suara yang terjadi secara berlanjut. Mekanisme pendengaran yaitu getaran suara akan masuk ke daun telinga dan masuk ke saluran pendengaran, kemudian ditangkap membran timpani dan melewati tulang martil, kemudian melewati tulang landasan dan melewati tulang sanggurdi dan diterima oleh kortil dan diteruskan ke lobus tempor alis dan menghasilkan sebuah suara. Alur proses penghantar suara yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar atau auricle atau disebut dengan daun telinga mengumpulkan gelombang suara untuk diteruskan ke liang telinga. Telinga tengah atau disebut dengan tulang-tulang pendengaran yaitu Meleus, Incus, dan Stapes menguatkan suara dengan mekanisme gaya ukit dan melanjutkannya menuju pembatas telinga dalam yaitu foramen ovale. Telinga dalam yaitu terjadi dari koklea atau rumah siput dan ductus semicircularis atau saluran setengah lingkaran. Dan anatomi yang berperan dalam penghantaran suara yaitu laring. Laring merupakan saluran pernafasan berupa tabung irreguler atau tak beraturan yang terletak antara faring dan trakea. Laring merupakan organ pembuka dalam saluran pernafasan. Laring adalah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea dan menjadi pengendali masuknya udara. Laring juga dikenal dengan istilah voice box, yaitu memiliki jaringan yang disebut dengan pita suara dan dapat menghasilkan suara dari udara. Proses penghambatan hantaran suara. Hambatan suara adalah hambatan yang dialami oleh benda besar untuk bergerak melewati kecepatan suara. Dan efek adanya hambatan pita suara. Penyebab terjadinya hambatan pita suara yaitu kanker laring atau pita suara biasanya lebih banyak ditemukan pada pria dan berhubungan dengan rokok serta pemakaian alkohol. Kanker laring biasanya berasal dari pita suara menyebabkan suara serak. Kanker bagian laring lainnya menyebabkan nyeri dan kesulitan untuk menelan. Salah satu efek dari hambatan pita suara adalah suara serak. Adapun penyebabnya suara menjadi serak yaitu batuk kronis, kanker pita suara, iritasi pada saluran pernafasan, dan adanya polip
krista yaitu dan benjolan pada pita suara dan kerusakan pada pita suara. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.